Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam materi selanjutnya, yaitu yang akan kita bahas yaitu tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji yaitu tentang jujur, amanah, istiqomah. Jujur, amanah, dan istiqomah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Allah Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada kita selamanya. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, ya, seperti tadi sudah di awal Bapak bacakan bahwa materi yang kita bahas adalah tentang jujur, amanah, istiqomah, ya. Materi disampaikan melalui YouTube karena situasi sekarang kita sedang berada dalam pandemi COVID-19, ya, virus corona. Oleh karena itu ini merupakan salah satu alternatif pembelajaran, ya. Jadi kalian bisa menggali sebenarnya materi daripada pelajaran pendidikan agama Islam ini, terutama kelas 7, ya. Kalian bisa mempelajari dari buku paket, dari LKS, yang dari LKS, ataupun dari YouTube, ya. Banyak sekali materi-materi yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini Bapak akan menyampaikan materi tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Ini bab 2, ya, kelas 7. Kalian yang kelas 7, ya, silakan pahami, pelajari, ya, penjelasan dari Bapak. Oke, sebelum ke materi, perlu kalian ketahui tentang kompetensi dasar, ya. Kompetensi dasar daripada materi ini. Untuk kompetensi dasar pertama atau KI, yang pertama adalah meyakini bahwa jujur, ya, kompetensi spiritualnya maksudnya, ya, bukan KI, adalah meyakini bahwa jujur, amanah, dan istiqomah adalah perintah agama. Ini kompetensi spiritual. Yang kedua, kompetensi sosialnya adalah menunjukkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Ini dua hal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kompetensi pengetahuannya adalah memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Ini yang banyak mungkin akan jadi harus kalian pahami. Kami ini berkaitan dengan masalah nanti evaluasi, gitu, ya, penilaian. Jadi harus kalian bisa memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Dan yang keempat, kompetensi psikomotornya adalah atau keterampilan adalah menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Ya, menyajikan, kasih contoh lah seperti itu, ya, kemudian diamalkan, dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari. Nah itu, ya, jadi kompetensi dasarnya itu. Nah, jujur, amanah, dan istiqomah ini merupakan 3 sifat atau juga 3 sikap, ya, yang dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang dilaksanakan, terkadang juga mungkin tidak dilaksanakan, ya. Kalian pasti pernah jujur dan mungkin juga pernah berbohong. Kalian pernah amanah, ya, atau juga mungkin kalian juga pernah khianat. Ini lawannya khianat. Kemudian kalian mungkin pernah istiqomah, tapi juga terkadang tidak istiqomah. Istiqomah itu adalah melakukan sesuatu yang rutin terus-menerus, ya, itu istiqomah. Nah, ketiga hal tersebut, jujur, amanah, dan istiqomah itu merupakan perilaku-perilaku yang mudah dipahami sebenarnya. Ya, kalian tahu jujur, kalian tahu bohong, ya, kalian tahu amanah, kalian tahu, ya, kalian tahu istiqomah ataupun istiqomah. Tapi
tapi terkadang sulit untuk diterapkan karena kurangnya pembiasaan. Jadi banyak berbagai hal yang mempengaruhi sikap perilaku seseorang. Ya. Kalau kalian sering bergaul dengan teman-teman yang sering bohong, kalian akan terbohong. Tapi sebaliknya, kalau kalian sering bergaul dengan orang-orang yang jujur, kalian akan jujur. Akan berjujur. Jadi sangat tergantung daripada pergaulan, pemahaman, termasuk perlakuan orang tua terhadap kalian seperti apa. Kalau orang tuanya suka bohong, ya, kalian juga nanti akan terus bohong. Gitu, ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ya. Pertama, kita akan bahas tentang jujur. Apa itu jujur? Jujur dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah as-sidqu atau sidq, memiliki arti nyata atau berkata benar. Berkata benar. Artinya kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, antara informasi dan kenyataan. Ya. Lebih jauh lagi, kejujuran berarti bebas dari kecurangan, mengikuti aturan yang berlaku dalam kelurusan. Oke. Dalam ulangan misalnya, ya, itu dituntut sekali jujur. Jujur itu nanti mengerjakan sendiri, tidak nyata, tidak biasa. Jujur, ya. Kalian misalkan ditanya, ya, disuruh untuk melakukan sholat, ya, tapi padahal bohong, ya. Rosid, udah siap belum? Sudah Pak? Padahal belum, bukan, ya. Gitu. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, hendaklah kamu berpegang kepada kebenaran, karena kebenaran itu merupakan akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hendaknya seseorang berlaku benar dan membiasakan diri dengan kebenaran sehingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Hendaklah engkau jauhi dusta, karena dusta menuju kepada kedurhakaan dan kedurhakaan menuju ke neraka. Janganlah seseorang berlaku dusta dan membiasakan diri dengan kedustaan sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukannya hak dengan yang batil, hak itu yang benar dengan batil yang salah, yang bohong campur. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Ini dalil nakli. Jadi dalil itu ada dua, dalil nakli dan dalil akli. Nakli itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, sedangkan kalau dalil akli berdasarkan akal. Nah, berdasarkan akal. Itu gambaran singkat tentang pengertian jujur. Ya. Kenapa sih kita harus jujur? Bukan hanya karena perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita jujur, tetapi itu akan kita peroleh manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja? Pertama, memiliki perasaan tenang dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupan. Coba kalau kalian misalkan coba berbohong, pasti hatinya tidak akan tenang. Kenapa? Takut diketahui kebohongan itu oleh orang. Takut orang lain tahu itu bohong. Nah, ketika kita berbuat bohong, maka hati itu tidak akan tenang. Tapi berbeda dengan orang itu, enjoy saja. Kemanapun, ya, apapun yang terjadi, enjoy saja. Ya, ada jujur, ya tidak bersalah seperti. Kemudian manfaat jujur yang kedua adalah dengan bersikap jujur, maka seseorang telah memberikan kebaikan terhadap diri sendiri dan juga bagi orang lain. Kita memberikan kebaikan kepada diri kita dan dengan jujur berkat
kita juga baik. Orang lain pun akan jadi baik. Tapi kalau coba kalian misalkan berbuat bohong, tidak jujur kepada orang lain, maka orang lain akan tersakiti. Orang lain akan membenci, ya, membenci kalian akan berbohong. Ya. Dan orang lain pun ketika dibohongi, dia merasa tidak dihormati, tidak dihargai. Kemudian tempat jujur yang ketiga adalah mendapat suatu pahala seperti pahala yang orang syahid di jalan Allah Subhanahu. Ya, jelas pahalanya syahid. Dan keempat, orang yang jujur dianggap memiliki integritas dan dapat dipercaya oleh orang lain sehingga umumnya mereka lebih sukses dalam keseharian. Sehari aja siapa yang kalian sukses pasti ada kejujuran di dalam. Ya. Tapi kalau ada orang yang kaya ternyata ada sikap tidak jujur, pasti kesuksesan itu akan cepat hilang, pasti. Ya. Kemudian kelima, dicintai Allah dan musuhnya dan disenangi sesama manusia. Siapapun orang yang jujur akan disukai, disenangi, ya, dimanapun dia berada. Nah, contoh misalkan dalam kehidupan kita sehari yang termasuk perilaku seperti selalu berkata apa adanya. Di dalam suarakan waqulul haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Tidak tahu. Itu lebih pahit atau jujur daripada manis tapi bohong. Kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari tidak curang saat bermain. Kalau kita bermain jangan curang. Tidak menyontek, sepulang udah gunakan semampu kita. Ya, Bapak akan lebih menghargai orang yang jujur dalam perkataan seorang daripada orang yang lebih besar tapi nyontek, tidak jujur. Kemudian juga dalam mengakui kesalahan dari terdakwa, kita salah, katakan salah, kita salah, mohon jujur padanya, kita salah. Ya gitulah. Jadi dalam kehidupan kita sehari, cobalah berusaha untuk selalu jujur dalam menyikapi. Tapi ada satu lagi, ada bohong yang diperboleh. Tidak selamanya bohong itu. Ya, jadi kalau kita berbuat bohong tapi dengan tujuan baik, tidak apa-apa sebenarnya. Ya, tidak apa-apa. Berbohong untuk kebaikan itu malah diwajibkan. Ya. Misalkan begini, ya, si Dadang itu mencari si Tony mau dibunuh, ya. Ketika mencari datang kepada kita, ya. Mon, tahu tidak Tony kemana? Memang kenapa? Mau saya bunuh. Kenapa? Ya mau saya bunuh, dia salah. Nah, semua Pak dalam situasi seperti itu dia harusnya berbohong, jangan dikatakan. Memang dia tahu semua gimana, tapi lebih baik berbohong. Jangan dia tidak tahu. Nah, berbohong dalam situasi seperti itu perbolehkan, bahkan dibolehkan. Jadi kembali lagi, asalnya berbohong itu adalah sesuatu yang jelek, buruk, tidak baik. Tapi dalam situasi tertentu diperbolehkan. Coba ya. Tidak di dalam situasi yang darurat. Ya. Itu ya gambaran singkat tentang pengertian jujur. Selanjutnya adalah tentang pengertian amanah. Apa itu amanah? Dipercaya atau terpercaya. Jika dilihat dari sisi akidah dan serta agama, amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan orang lain atau pihak lain. Amanah bisa berupa benda, pekerjaan, perkataan atau kepercayaan. Jadi luas. Kalau seorang ibu bapak ya punya seorang anak, maka anak itu adalah semacam titipan, ya, titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita punya barang apapun itu titipan, karena cepat atau lambat itu akan hilang, ya atau rusak, hilang, ada yang maling dan sebagainya. Ya. Itu benar. Oh, kerajaan juga sama. Seorang pekerja dia tidak mungkin bekerja selama, pasti suatu saat akan menang. Pokoknya negeri ada pensiun, ya. Atau misalkan tukang apapun, ya tidak akan selamat. Dalam surat Al-Nisa ayat 58 dikatakan, Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya, yang berhak menerimanya. Kalian disuruh membeli misalkan gula warung itu pun amanah. Silakan. Ya. Silakan beli, itu amanat daripada orang tua supaya kalian beli. Ya. Mau kurang, mau lebih atau pas katakan, nah, itu tidak ada amanat, nyamuk jujur kan. Amanah itu ada 3. Ada amanah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri. Apa itu amanah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Ini adalah berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Tapi takwa. Kita diberikan hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita taat patuh perintah Allah dan menjauhi segala adalah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengingkari amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Yang kedua, amanat terhadap sesama manusia ini berkaitan dengan haddun minan nas, yang haddun minan Allah. Jadi hak-hak antar sesama manusia, hubungan berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ketika berinteraksi dengan orang lain. Ini lebih luas lagi. Ketika kita dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada orang yang berhak. Kalian misalkan dari rumah, kalau orang tua diberikan uang untuk misalkan membeli pensil atau buku, itu harus dilakukan, dilaksanakan bersama. Innallaha ya'muru an tu'adul amanati ila. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh orang yang memelihara amanah dan janji. Ini amanah. Hikmah adalah amanah. Ini apa? Percaya orang lain. Terus kalau kita orang yang amanah, diberikan misalkan kita jadi pengurus, bagus berkembang organisasi tersebut, ya itu akan dipercaya oleh orang lain, bisa mendapatkan simpati dari semua pihak, baik lawan maupun kawan. Orang amanah itu lawan itu segan. Dia tahu, ya. Nabi Muhammad kan bersifat amanah, dihormati, disegani, dihargai, baik teman maupun musuh. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian contoh perilaku amanah dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Ya, menjaga rahasia udah sampai rahasia itu berluasan itu tidak bisa menjaga amanah, tidak menyalahgunakan jabatan kepala seperti itu. Jangan misalnya memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa umur, kesehatan, serta
harta benda, ilmu dan sebagainya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, itu adalah tentang amanah. Jadi harus belajar, ya, belajar kalian untuk menjaga amanah apapun itu, amanah sekecil apapun. Selanjutnya yang ketiga adalah tentang istiqomah. Istiqomah ini berasal dari bahasa Arab, artinya lurus, sedangkan istilah adalah sebagai diartikan sebagai perbuatan menjaga perbuatannya tetap pada jalan yang lurus dan tidak berubah karena sesuatu. Jadi istiqomah itu terus konstan, tetap. Mau kaya dan miskin, mau sakit, mau sehat, misalkan kalau ibadah terus saja. Memang amal itu berat. Terkadang kalau kita sedang sehat, rajin. Pas sakit, malas ibadah. Atau adil sebaliknya, ketika diberikan sakit, rajin ibadah, sering berdoa. Tapi ketika diberikan kesehatan, malas main bahaya misalkan, ya. Nah, ini al-istiqomah khairun minal karam. Ada istiqomah itu lebih baik daripada haram. Nabi Muhammad atau Subhanahu wa ta'ala itu menyukai orang yang berbuat baik secara istiqomah walaupun kecil. Misalkan kita infak seminggu sekali tiap Jumat 5.000, tapi terus ya. Itu jauh lebih baik daripada akhirnya 10 hari berbulan, beberapa bulan baru kita infak. Nah, istiqomah di sini yang lebih penting adalah sebenarnya bagaimana menjaga iman dan takwa kita. Memang dalam hadis dikatakan al-imanu qad yati sebagian. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ketika seorang manusia rajin beribadah, rajin berbuat baik, ya, berarti dia iman sekali. Tapi ketika dia malas beribadah, berbuat kegiatan baiknya kurang, itu berarti iman sedang. Nah, istiqomah itu terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Jadi istiqomah tidak begitu saja hadir, karena dia punya keyakinan, ya, keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Dan ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kita seorang pelajar. Ya, kalian yang belajar juga, bapak juga belajar. Ya. Manusia tidak ada istilah pernah belajar, hidup belajar tidak. Selama manusia hidup, maka dia terkecuali mencari. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih. Quran surat Al-Ahqaf ayat 3. Ya. Hikmahnya apa orang yang punya perilaku istiqomah itu? Orang yang istiqomah itu akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanya dibawa sedih. Orang istiqomah itu, Bapak katakan apapun yang dia hadapi, dia terima, dia akan lurus saja. Maksudnya mau kalian miskin, mau sakit, mau sehat, seperti ini. Hanya orang itu akan menghilangkan dari rasa takutnya. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan tadi kan gua katakan orang istiqomah itu, ya, dia itu akan terus menerus belajar walaupun itu terus tekun, menyambung istiqomah tekun waktu itu adalah hal yang tidak bisa. Orang istiqomah pasti ulet dan tekun, ya, ulet dan tekun. Orang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang istiqomah dalam iman dan takwa, maka Allah akan melindunginya.
Nah, contoh kegiatan perilaku istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dapat kalian perhatikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di antaranya selalu memang perintah Allah dan dilarangnya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Ya, menjalankan perintah Allah. Kalau sholat, ya dimanapun ketika kita lagi misalnya ke mana keluar kota, tetap sholat laksanakan. Ya, tidak ditinggalkan. Nabi melaksanakan sholat tepat waktu itu kan tiap hari sholat. Ya, itu termasuk belajar juga, belajar istiqomah ya, walaupun tidak ada ulangan misalkan ada kebanyakan ya, kita itu kalau belajar itu kadang kalau ulangan tidak belajar itu salah. Kalau begitu harus terus menerus selalu menaati peraturan baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Kan ada aturan tertulis, ada yang juga tidak tertulis. Kita harus tahu. Kemudian selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dihina. Nah itu contoh ya perilaku istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik anak-anak, ya itulah materi kita tentang jujur, amanah dan istiqomah. Bapak harap kalian bisa paham. Sebenarnya apa? Mudah sekali memahami, tetapi yang sulit adalah ketika kita mengamalkan dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oke, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat, ya, khususnya untuk Bapak sendiri dan tentunya untuk kalian yang ada di rumah. Ya, silakan kalian belajar di rumah ya, dengan memanfaatkan apapun potensi yang kalian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum